Ya, oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Pak. Ya, yang sudah hadir walaupun satu bisa mengaktifkan apa on cam-nya supaya ada dokumentasi untuk eh, perkuliahan di sore hari ini. Jadi bisa apa untuk mengaktifkan kameranya sambil menunggu yang lain untuk ikut bergabung di sore hari ini untuk mata kuliah metalurgi fisik. Nah, Baik, karena Pak. waktunya sudah kenapa? Ya, Pak, baik, Pak, baik. Ya, karena waktunya sudah berjalan ya, sudah setengah jam. Kita mulai aja untuk pertemuan apa di sore hari ini membahas mengenai eh, metalurgi. Jadi pada saat pengolahan suatu logam atau material yang terbuat dari logam tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membentuk logam tersebut. Nah, tampilan di layarnya sudah keluar. Lagi loading, Pak. Nah, sudah. Ya, oke, sudah bisa terlihat ya. Ya, ini merupakan bagian dari proses yang dilakukan ya untuk membentuk logam tersebut. Nah, yang pertama, logam tersebut harus dilakukan peleburan, jadi harus dilebur terlebih dahulu. Kemudian bagaimana prosesnya secara umum, tahapan dari proses peleburan itu alurnya seperti ini. Ini adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilalui ketika ingin melebur logam tersebut supaya bisa dibentuk menjadi material tertentu. Ya, lalu yang berikutnya adalah untuk proses peleburan atau pembentukan logam. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara eh, casting ya atau yang biasa disebut dengan pengecoran logam. Apa itu pengecoran logam? Pengecoran logam itu adalah membuat logam yang awalnya berbentuk padat berubah menjadi cair dengan cara dipanaskan sehingga dibentuk eh, menjadi bentuk tertentu dengan meletakkan atau memasukkan logam cair tersebut ke dalam cetakan. Ya, proses pengecoran logam juga dikenal tadi dengan nama casting. Casting itu artinya ada kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu proses penuangan ya, karena yang dituang itu adalah logam dalam bentuk fase cair karena sudah panas sehingga logam tersebut melakukan meleleh dan lelehan ini berbentuk cairan sehingga bisa dituangkan ke dalam bentuk proses cetaknya dalam bentuk pencetakan. Nah, setelah proses tersebut dilakukan, maka nanti logam ini akan terbentuk menjadi berbagai macam model yang diinginkan. Jadi bisa diartikan proses pengecoran logam ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk membentuk logam tersebut yang dikenal dengan nama casting adalah salah satu teknik manufaktur yang paling umum ya. Ini umum sekali. Umum itu artinya sering kali digunakan seperti misalnya membuat eh, gear, roda gigi atau membuat piston dan lain sebagainya. Ini dilakukan dengan cara eh, pengecoran atau casting. Nah, ini merupakan gambar visual ya
Untuk tampilan gambarnya bisa stabil ya, bisa terlihat. Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Nah, ini adalah yang tadi dinamakan dengan cetakan. Ini hanya ilustrasi saja. Cetakannya itu bisa saja ada yang bentuknya berbeda dari ini, tapi pada intinya ya cetakan itu ya sama halnya seperti membayangkan eh, kue ya, atau membuat suatu produk tertentu atau cetakan kue. Di bagian ini adalah bagian yang memiliki rongga, kemudian nanti dimasukkan cairan logam tersebut dengan cara dituangkan. Jadi dituang ke dalam cetakan tersebut. Nah, untuk mendapatkan logam tersebut, yang pertama logam bisa diolah dulu. Di bagian ini ada berupa serat atau serbuk logam ya, berupa serat serpihan-serpihan logam yang awalnya logam tersebut bisa saja dari logam material yang sudah ada, kemudian dihancurkan, dileburkan sehingga membentuk bagian seperti ini, lalu dipanaskan atau langsung dipanaskan, atau juga ada juga bentuk logamnya berbentuk seperti ini, seperti apa, batangan ya, batang berupa batang logam tersebut dimasukkan ke dalam sumber panas sehingga logam tersebut mencair, dan cairan inilah yang dituangkan ke dalam cetakan. Nah, itu adalah proses pengecoran logam. Lalu yang berikutnya, untuk proses pengecoran logam ini ada beberapa media yang digunakan, ada yang melibatkan beberapa langkah tahapan utama ya, langkah utamanya. Ada yang materialnya material cetakan ya. Material cetakannya itu ada yang berbahan terbuat dari pasir. Jadi yang pertama, material yang terbuat dari pasir tersebut dipersiapkan untuk dicetak. Cetakan bisa saja dibuat dengan bentuk produk akhir yang diinginkan. Bahan cetakan ini ada yang tadi berbahan pasir, lalu ada juga yang berbahan logam. Nah, kalau untuk yang berbahan logam, berarti cetakan tersebut ketika terbuat dari bahan materialnya logam, logam yang digunakan adalah logam yang memiliki kemampuan titik lebur atau titik meleleh ya, titik leburnya itu membutuhkan temperatur yang lebih tinggi. Jadi yang dicetak di logam ini dengan menggunakan material logam, berarti logam yang cair, yang mencairnya itu mempunyai titik lebur yang lebih rendah. Kemudian ada yang berbahan keramik, atau bahkan ada yang menggunakan plastik. Nah, plastik walaupun sifat dari plastik ini bisa meleleh, tetapi ada juga plastik khusus, khusus ya. Ketika temperaturnya tinggi atau temperaturnya cukup tinggi, plastik tersebut tidak berubah menjadi lelehan, tetapi masih berbentuk seperti plastik. Nah, ini juga ada yang menjadikan cetakan tersebut berbahan terbuat dari plastik. Lalu yang kedua, inti dan sisipan dapat ditambahkan ke dalam cetakan untuk menciptakan rongga. Jadi ada bagian yang dimasukkan atau yang diselipkan supaya bisa menghasilkan cavity atau rongga dan fitur internal yang kompleks. Fitur internal itu ya nanti kalau misalnya membentuk cetakan yang diinginkan itu ingin bentuknya kompleks, maka bisa dilakukan. Ya, nah di bagian selanjutnya adalah ada saluran masuk. Di bagian ini saluran masuk dan saluran keluar dibuat untuk memungkinkan logam cair mengalir ke dalam dan keluar dari cetakan. Jadi pada saat
menuangkan ya di bagian ini ada ini misalnya ini ilustrasi masuknya logam, logam cair dimasukkan, kemudian di bagian ini adalah saluran masuknya, dan di sisi sebelahnya merupakan saluran keluar untuk memungkinkan logam cair mengalir ke dalam dan keluar dari cetakan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah cetakan pasir terbuat dari komponen utamanya, materialnya terbuat dari pasir, kemudian dicampur juga dengan tanah liat dan air ya, karena untuk membentuk tanah liat atau pasir tersebut supaya menjadi bentuk tertentu atau cetakan yang mempunyai bentuk tertentu ya harus dibuat menjadi lunak dengan cara menambahkan air. Setelah terbentuk menjadi cetakan, maka air tersebut dikeringkan, maka pasir akan menjadi mengeras. Ya, nah ini adalah bagian yang dipersiapkan untuk cetakan. Cetakan ini dibuat dengan memadatkan campuran pasir di sekitar pola yang merupakan replika dari bentuk akhir yang diinginkan, dan selanjutnya dapat ditambahkan ke dalam cetakan untuk menciptakan rongga. Di sini nanti bisa ditambahkan rongga dan fitur internal yang kompleks ya. Kompleks itu artinya ya bisa berbentuk sesuai dengan keperluan apa yang diinginkan pada saat mencetak logam tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk tampilan share screen-nya stabil dan suaranya bisa jelas terdengar ya. Jelas, Pak, jelas. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan persiapan die casting. Proses pengecoran logam melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama adalah die casting ya, persiapan cetakan. Ini merupakan ilustrasi, ya ini ilustrasinya, cetakannya seperti ini. Die casting. Kemudian di cetakan die casting ini terbuat dari materialnya tadi baja ya, logam, dan digunakan dengan mesin die untuk menghasilkan coran atau bentuk yang memiliki presisi. Presisi itu apa? Presisi itu adalah ukurannya, ukuran hasil produk ya. Jadi kalau misalnya membentuk, katakanlah misalnya yang dicetaknya itu biring ya atau bantalan berbentuk bola. Nah, ketika dilakukan di press, maka dia akan membentuk ukuran yang seperti bola kecil, biring ya atau bantalan itu dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi tidak ada yang misalnya bolanya tidak simetris atau tidak rata, atau ada yang lebih tebal, lonjong dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan tingkat kepresisiannya cukup tinggi sehingga bisa membentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan bentuknya bisa menyerupai ukuran yang cukup kompleks. Ya, cetakan ini dapat digunakan untuk memproduksi coran dalam jumlah besar dan cepat serta lebih efisien. Jadi menggunakan metode die casting, dengan metode die casting ini produksi corannya akan lebih cepat. Nah, lalu yang kedua adalah yang selanjutnya tadi menggunakan die casting, kemudian yang berikutnya persiapan ini cetakannya dinamakan cetakan investasi. Kenapa dikatakan investasi? Karena ini tools atau alat cetaknya ini bisa dipergunakan secara berulang. Berulang itu ya tidak seperti cetakan pasir ya. Kalau misalnya cetakan pasir sekali dipakai, setelah dicetak maka
pasir tersebut dihancurkan untuk mendapatkan hasil cetakan. Tapi di bagian ini cetakannya bisa dipergunakan secara berulang. Jadi ketika ini dimasukkan logam cair, kemudian logam cair tersebut tercetak, terbentuk di dalam cetakan ini. Setelah mengering dari panas, mengering menjadi keras, maka cetakan tersebut bisa dilepaskan dari hasil cetakan. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi dengan cara menambahkan di cetakan ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi dari cetakan, ditambahkan dengan lapisan lilin. Jadi di bagian ini ada lilin khusus supaya produk hasil cetakan tersebut tidak menempel di dinding cetakan. Jadi nanti bisa dimudahkan untuk melepas hasil cetakan. Nah, dengan cara menambahkan lapisan lilin. Lalu yang selanjutnya kemudian dilakukanlah untuk mulai memasukkan, pertama lilin dilelehkan. Dilelehkan itu artinya ya meleleh terlebih dahulu untuk tujuannya supaya bisa menutupi rongga cetak yang nantinya akan diisi oleh logam cair yang akan dimasukkan. Setelah cetakan tersebut dipergunakan, menghasilkan coran dengan detail yang sangat halus dan kompleks. Nah, ini adalah proses pengecoran menggunakan cetakan dengan namanya cetakan investasi, karena investasinya itu ya diartikan investasi awal untuk membeli cetakan tersebut, lalu cetakan ini bisa dipakai kembali untuk berulang kali. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya adalah jenis cetakan yang lain digunakan dalam pengecoran, ada namanya cetakan sel. Sel ini terbuat dari lapisan tipis berbentuk cavity, rongga, lapisan tipis dengan bahan pasir yang dilapisi oleh resin. Lalu ada juga cetakan untuk pengecoran ini menggunakan cetakannya bisa melakukan kondisi vakum. Cetakan ini menggunakan tekanan vakum untuk menyedot udara. Kenapa udara dihisap? Supaya tidak terbentuk adanya bubble. Bubble itu gelembung ya. Jadi kalau pada saat logam cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan, jika ada udara yang terjebak di dalam cetakan tersebut, inilah yang menimbulkan terbentuknya gelembung atau bubble. Jadi ada rongga kosong atau ruang kosong di dalam produk cetakan tersebut, sehingga menjadikan material yang hasil cetakannya menjadi kopong. Nah, dengan menggunakan media cetakan vakum ini, hal tersebut bisa dihilangkan untuk menghindari terbentuknya bubble. Lalu yang berikutnya adalah cetakan plester. Cetakan ini terbuat dari bahannya gipsum dan digunakan untuk menghasilkan coran dengan detail yang halus. Detail yang halus itu misalnya ada ukiran ya, atau ukiran tertentu, misalnya ini seringkali digunakan ya, misalnya melakukan ukiran khusus atau gambar khusus atau tulisan khusus di atas logam. Jadi ada misalnya ada nama, kemudian ada gambar tertentu yang unik ya gambarnya. Nanti ketika dibuka hasil cetakannya, maka ada gambar dan tulisan tertentu di atas logam tersebut. Nah, ini cetakan inilah yang digunakan, menggunakan cetakan
yang dinamakan cetakan plaster. Ya, lalu yang berikutnya adalah pemilihan jenis cetakan yang tepat atau sesuai untuk pengecoran logam tergantung beberapa faktor. Yang pertama, ini harus menentukan terlebih dahulu bentuk dan kompleksitas produk akhir. Jadi bentuknya harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian kompleksitas itu tingkat kerumitan dari produk yang ingin dicetak. Selanjutnya, setelah itu ditentukan, cetakan yang lebih kompleks diperlukan untuk menghasilkan produk dengan detail yang rumit. Inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu pada saat pemilihan jenis cetakan yang tepat. Yang pertama harus menentukan terlebih dahulu bentuk dan kompleksitas produk akhir. Lalu yang selanjutnya berapa banyak volume produksi cetakan permanen dan die casting lebih cocok untuk dipergunakan dalam hal memproduksi produk yang jumlah banyak. Banyak itu ya dengan kata diartikan ya ribuan ya. Sekali cetak bisa 1.000 atau lebih dari itu. Nah, ini menggunakan die casting. Sedangkan cetakan pasir dan investasi lebih cocok untuk produksi skala kecil, untuk ya dengan volume atau kuantitinya hitungannya masih dalam hitungan puluhan ya. Tapi kalau udah hitungan ribuan ya menggunakan metode cetakannya die casting dan atau cetakan permanen. Lalu yang selanjutnya material logam, beberapa jenis cetakan lebih cocok untuk jenis logam tertentu. Nah, ini juga merupakan bagian penting lagi pada saat memilih jenis cetakan apa yang akan digunakan. Pastikan bahwa material logam yang digunakan tersebut sesuai dengan cetakan yang akan dipergunakan. Karena kalau misalnya materialnya itu memiliki tingkat titik leleh yang lebih tinggi atau titik leleh yang lebih besar, sedangkan bahan yang digunakan untuk tempat mencetaknya memiliki titik leleh yang lebih rendah, maka material tersebut tidak sesuai. Jadi kalau digunakan ya maka akan merusak cetakan tersebut. Nah, inilah yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pencetakan menggunakan logam tertentu. Ya, lalu di bagian akhir ada hubungan dengan cost atau biaya. Cetakan pasir dan investasi umumnya sifatnya lebih murah ya, secara hitungan, secara nilai ekonomis untuk pertama kali membuat produksi menggunakan cetakan tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan model cetakan secara permanen atau dengan menggunakan cetakan die casting. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi? Tidak, Pak. Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas masuk terdengar ya. Stabil, Pak. Sangat jelas. Ya, oke. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis proses pengecoran logam. Untuk jenis-jenis proses pengecoran logam, ada beberapa jenis proses pengecoran logam di bagian ini diklasifikasikan berdasarkan pertama pembuat cetakan dan cara melakukan penuangan logam cair tersebut. Yang pertama ada yang diklasifikasikan dari bahannya itu terbuat dari pasir, berarti penuangannya menggunakan cetakan pasir yang terbuat dari campuran pasir, tanah liat, dan air. Nah, ini adalah bagian yang menjadikan klasifikasi berdasarkan pembuatan cetakan. Kemudian yang selanjutnya cetakan permanen menggunakan cetakan logam yang dapat digunakan
kembali atau digunakan secara berulang ya untuk cetakan tersebut. Selanjutnya die casting yang tadi diceritakan, cetakan ini mempunyai kemampuan untuk logam bertekanan tinggi dan menghasilkan coran dengan presisi tinggi. Jadi nanti logamnya bisa ditekan atau dipres menjadi hasil yang diinginkan. Jadi sebelum logam tersebut cair, meleleh, kemudian ditekan sampai mengeras dengan tekanan tinggi untuk bisa mendapatkan hasil coran dengan presisi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya pengecoran investasi menggunakan cetakan lilin yang dilapisi bahan keramik untuk menghasilkan coran dengan detail yang kompleks. Itu model corannya investasi. Di bagian akhir selanjutnya adalah ada yang juga menggunakan cara sentrifugal. Pengecoran sentrifugal menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Jadi cetakannya itu melakukan putaran ya atau rotasi untuk menghasilkan coran dengan distribusi material yang diinginkan seragam. Jadi material tersebut ketika dilakukan rotate putaran maka material tersebut akan seragam hasil cetakan yang diinginkan. Nah, itu bagian penjelasan yang bisa didapatkan dari jenis proses pengecoran logam. Kemudian yang selanjutnya, ini merupakan gambar ilustrasi ya, atau semacam gambar figur yang menampilkan ilustrasi bagaimana logam yang awalnya berbentuk padat tersebut berubah menjadi cairan atau lelehan. Ini dimasukkan ke dalam tabung atau wadah tertentu, kemudian dipanaskan. Itu adalah proses untuk mencairkan logam tersebut menjadi cairan. Proses pengecoran logam melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, lebur. Ada kata peleburan logam. Bagaimana meleburnya? Ya, artinya logam ini harus dipanaskan sampai mencapai titik leleh atau logam tersebut bisa meleleh dan mendidih ya atau meleleh, berubah menjadi fase cair sehingga bisa dibentuk. Logam yang akan dicetak seperti aluminium, baja, besi atau tembaga dipanaskan dengan medianya itu menggunakan peleburan hingga mencapai titik cair. Flux panas atau di bagian ini ada penambahan nilai kalori ke dalam logam cair untuk bisa membantu membersihkan kotoran. Jadi pada saat logam ini ya bisa saja diambil dari besi tua ya atau besi rongsok yang ada rongsokan yang misalnya logam yang material yang sudah tidak terpakai yang terbuat dari bahan logam, besi-besi karat dan lain sebagainya dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam tungku tersebut, ditambahkan nilai flux panas untuk bisa membersihkan kotoran atau gas yang terikat pada logam tersebut. Lalu yang selanjutnya, tungku peleburan logam adalah salah satu contoh alat yang paling umum digunakan untuk melelehkan logam. Tungku ini biasanya menggunakan bahan yang digunakan untuk bahan bakarnya menggunakan bahan gas alam ya, gas alam LPG, atau ada juga yang menggunakan batu bara. Karena batu bara ini nilai kalorinya cukup besar ya, bisa sampai 700 derajat Celcius atau bahkan sampai 900 derajat Celcius bisa melelehkan logam yang diinginkan menjadi logam cair.
Logam tersebut dituangkan setelah posisinya berubah, fasenya berubah menjadi cair, dituangkan ke dalam cetakan. Langkah ini merupakan bagian penting dari proses melakukan casting atau pengecoran logam tersebut. Logam cair harus dituangkan dengan kondisi yang hati-hati ya. Hati-hati itu ya nuangnya nggak bisa dengan cara cepat atau sembarangan karena dikhawatirkan nanti bisa membentuk gelembung atau bahkan di bagian akhirnya ya yang tidak diinginkan menyebabkan cacat produk. Jadi produk hasil pengecoran tersebut kondisinya mengalami kondisi yang cacat. Misalnya ya semestinya roda gigi ingin membentuk cetakan ya dengan yang diinginkan itu adalah hasil cetakannya itu berbentuk roda gigi, gear atau roda gigi dengan jumlahnya 10 karena nuangnya tidak hati-hati ya bisa saja yang awalnya yang diinginkan 10 gerigi atau 10 roda gigi tetapi yang didapatkan ternyata 9 roda gear yang terbentuk atau gerigi yang terbentuk. Ini yang menyebabkan perlu kehati-hatian dalam hal menuangkan logam cair tersebut. Nah, lalu yang berikutnya tadi peleburan, lalu yang selanjutnya adalah casting atau yang tadi dinamakan menuang ya, menuangkan logam cair tersebut setelah mendidih atau meleleh, logam cair tersebut dituangkan. Logam cair dituangkan dengan hati-hati ke dalam cetakan melalui saluran masuk. Teknik penuangan ada yang memanfaatkan medianya itu dengan cara menggunakan gravitasi. Jadi ya ini proses yang natural secara alami. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan, kemudian misalnya ini ilustrasinya masuk dari sini. Nah ini nanti akan membentuk logam cair tersebut akan turun ke sini, kemudian akan mengisi ke rongga yang kosong dan sampai di bagian akhir menutup semua rongga. Ini adalah metode dengan cara gravitasi, jadi memanfaatkan gravity untuk bisa mengisi ruang kosong. Ruang kosongnya itu bisa terisi oleh cairan logam. Lalu yang berikutnya ada dengan menggunakan tekanan. Ini juga berbeda ya. Kalau yang gravitasi ini natural, kalau tekanan ini menambahkan tekanan pada saat dituangkan dengan alat khusus, ditambah tekanannya sehingga menyebabkan proses pengisiannya lebih cepat untuk bisa mengisi rongga kosong. Lalu yang selanjutnya ada lagi metodenya sentrifugasi. Sentrifugasi atau sentrifugal dengan cara dilakukan putaran. Jadi logam cair tersebut diputar, di rotate ya, adanya gerakan sentrifugal sehingga menutupi semua bahan cetakan atau tempat yang akan ditempati sebagai tempat pencetaknya dengan menggunakan metode sentrifugal. Proses penuangan logam cair aluminium ke dalam cetakan pasir, logam cair dituangkan dari wadah penuangan ke dalam saluran tuang yang kemudian mengalir ke dalam rongga cetakan. Gaya gravitasi membantu menarik logam cair ke dalam cetakan. Nah ini dengan cara sederhana, natural. Gaya gravitasi itu penting ya, karena kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi atau logam cair tersebut
tidak dipengaruhi atau nilai gravity-nya kecil, ya ini akan sulit juga membentuk logam yang ingin dicetak tersebut ke dalam cetakan yang diinginkan supaya bisa masuk dengan sempurna. Nah, lalu yang berikutnya, yang selanjutnya adalah proses penuangan logam cair menggunakan metode gravitasi. Ini dijelaskan sebagai berikut. Tampilan share screen-nya jelas stabil terlihat ya. Iya, Pak. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah cetakan disiapkan. Cetakan pertama harus disiapkan terlebih dahulu. Ini hanya berupa ilustrasi ya. Bisa saja nanti ilustrasi cetakannya itu berbeda dari gambar yang ditampilkan. Tetapi ya poinnya adalah mempersiapkan terlebih dahulu cetakan tersebut harus dipersiapkan. Cetakan biasanya terbuat dari pasir atau logam. Kemudian di bagian selanjutnya, logam cair dipanaskan hingga mencapai suhu yang tepat, suhu leleh. Logam cair bervariasi tergantung pada jenis logam. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan berikutnya logam cair dibiarkan mendingin sendiri ya. Mendingin itu proses pengerasan dari cair berubah menjadi padat, berubah menjadi keras. Jadi dengan cara didinginkan supaya bisa berubah menjadi padat. Waktu pendinginan tergantung pada ukuran dan ketebalan coran. Jadi semakin tebal dan semakin besar ukuran, ya waktu yang dibutuhkan akan semakin lebih lama jika dibandingkan dengan ukuran yang dicetaknya itu ukurannya kecil, size-nya dan tidak memiliki ketebalan yang terlalu tebal, itu akan lebih cepat mengering atau lebih cepat logam tersebut berubah menjadi padat. Ya. Lalu yang selanjutnya cetakan dipecahkan atau dilepas, kemudian coran dibersihkan dan diperiksa. Ini adalah bagian akhir yang harus dilakukan lagi oleh pekerja tersebut atau yang melakukan pembuatan casting untuk mencetak logam menjadi produk tertentu. Jadi harus dibersihkan dan diperiksa apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau harus perlu dicetak ulang atau harus dirubah lagi hasilnya dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya harus dibersihkan karena menggunakan medianya itu misalnya menggunakan medianya adalah pasir ya. Di bagian ini ada pasir ya, jadi harus dibersihkan ketika ada pasir atau bagian-bagian yang masih menempel di hasil cetakan tersebut. Nah, di bagian berikutnya adalah metode gravitasi atau gravity casting. Ini mempunyai beberapa nilai plus ya atau nilai keuntungan. Yang pertama relatif sederhana karena memanfaatkan gaya gravity. Karena ya sederhana kan, kalau gravitasi kan tidak perlu membayar, artinya beda dengan halnya misalnya menggunakan tekanan atau menggunakan gaya sentrifugal, itu kan harus menambahkan properti atau peralatan baru lagi. Jadi dengan gravity ini lebih simpel ya, lebih sederhana dan murah. Karena
gaya gravitasi kan tidak ada ya, tidak dijual ya, artinya ya gravity itu artinya ya gaya yang natural atau yang alami dan tidak perlu juga diperjualbelikan gaya gravitasinya sehingga bisa didapatkan dengan mudah. Lalu yang berikutnya dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam coran. Ini cukup bagus ya karena hampir secara umum bisa menghasilkan berbagai macam. Jadi mau bentuknya yang cukup kompleks atau cukup unik ini bisa dibentuk dengan menggunakan metode gravity. Cocok untuk produksi coran dalam jumlah kecil. Nah, kenapa dikatakan kecil? Karena proses pergerakan dari gravity ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi karena waktunya lama, menggunakan gravity, menggunakan gaya gravity, sehingga jumlah yang diproduksi ini dalam jumlah kecil. Tapi kalau misalnya jumlahnya sudah dalam satu hari ya, misalkan dalam satu hari target produk yang harus dicor itu dengan jumlah 1000. Ini kalau menggunakan metode gravity ya sulit untuk dilakukan hal tersebut karena proses penuangannya kan gerakan dari gaya gravitasi tersebut cukup pelan, lambat dan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kuantiti yang diperoleh dengan jumlah yang kecil. Namun metode gravity casting ini memiliki beberapa keterbatasan. Ini juga yang perlu dijadikan improvisasi pembuatan model metode yang baru selain gravity. Keterbatasan yang dimiliki oleh gravity casting yang pertama adalah coran yang dihasilkan mungkin memiliki porositas. Apa yang dimaksud dengan porositas? Ada pori. Pori itu ya lubang kecil atau yang biasa dinamakan pori-pori ya. Sama halnya seperti bagian tersebut ada lubang-lubang yang kecil yang disebabkan oleh udara yang terjebak pada saat material logam cair tersebut dituangkan karena gerakannya pelan dan tidak ada tekanan pada logam cair tersebut sehingga pada saat udara mau keluar ini sudah tertutup oleh logam cair ya dia terjebak di dalam sampai logam tersebut mengalami kondisi yang keras. Inilah yang menjadikan gravity casting ini mempunyai nilai kurang atau keterbatasan yang dimiliki oleh metode gravity. Serta bisa juga menimbulkan produk yang tidak sesuai atau produk yang cacat yang tidak sesuai dengan bagian yang ingin dihasilkan. Akurasi dimensi coran mungkin tidak setinggi dengan casting yang lain. Tidak sepresisi ya dengan metode casting yang lain. Ada metode tadi, ada die casting dengan cara ditekan, itu die casting. Kemudian ada sentrifugal. Nah ini di bagian metode gravity ini tingkat keakurasi hasil pengecorannya itu tidak sepresisi di bagian penggunaan metode yang lain. Lalu yang selanjutnya prosesnya lambat karena menggunakan gerakan gravity ya, gravitis. Gerakan yang terjadi secara natural. Inilah yang menyebabkan prosesnya menjadi lebih lama atau lebih lambat dalam hal untuk menuangkan logam cair tersebut. Ya,
Oke. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Jelas. Oke, kemudian untuk suaranya stabil, jelas terdengar ya, tidak terdengar putus-putus ya. Iya, Pak. Sangat jelas. Oke, nah di bagian yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai grafik, ini tampilan grafik. Grafik cooling atau grafik pendinginan untuk pure metal, logam murni selama proses casting atau selama proses pengecoran logam tersebut. Di gambar ini merepresentasikan hubungan antara time itu temperatur, ini ada temperatur dan ini adalah waktu. Temperatur dan waktu ini saling terhubung. Jadi pada saat temperatur logam tersebut dengan kondisi sudah dengan namanya itu mencair ya atau sudah lelehan logam ini pada temperatur yang tinggi. Yang pertama, cetakan itu harus didinginkan. Ketika sudah cair atau sudah meleleh logam tersebut, cetakan didinginkan untuk memungkinkan logam cair memadat dan mendingin. Jadi ada proses. Nah, ini ada proses pendinginannya. Ini yang saya lingkari ya. Ini adalah proses pendinginan. Ini di sini ada kata didinginkan. Garis yang menjelaskan didinginkan ini berada pada garis ini. Jadi ini yang garis yang dimaksud dengan garis mendinginkan. Jadi ketika logamnya sudah berada pada fase cair, maka dia akan didinginkan, dingin sampai mendapatkan posisi freezing. Freezing itu artinya membeku, memadat. Jadi logam cair memadat. Jadi di bagian ini ada kondisi yang berubah fase, berubah bentuk ya, berubah fase itu. Fase itu artinya bentuk dari cair atau lelehan berubah menjadi padat. Ini ada pada garis ini. Lalu yang berikutnya, kecepatan pendinginan dikendalikan untuk bisa memastikan struktur mikro. Struktur mikro itu ya susunan dari material logam tersebut supaya bisa meminimalkan cacat. Struktur mikro yang diinginkan untuk meminimalkan cacat. Pemadatan langsung saat logam mendingin akan terus padat dan berubah dari keadaan cair. Jadi kalau misalnya ini cair, berubah jadi padat. Terus freezing complete, ini time ya. Jadi setelah padat ya, ini kondisinya padat. Waktunya bertambah, ini fasenya kalau digambarkan di garis ini di garis ini ya. Pada posisi ini kondisinya sudah berubah menjadi padat. Sudah berubah menjadi solid ya atau berubah menjadi padat. Nah, setelah berubah jadi padat, kemudian proses pemadatan bergerak dari dinding cetakan ke arah pusat pengecoran. Jadi dari proses pendinginannya itu dari posisi dinding terlebih dahulu. Dari dinding tempat pinggir coran, pinggir dindingnya, kemudian bergerak terus memadat sampai ke bagian pusat. Pusat itu ya bagian tengah dari coran tersebut.
Logam memadat sepenuhnya ketika semua logam yang telah mendingin dan memadat, proses di bagian akhir ini dinyatakan selesai. Nah, inilah waktu yang menjadikan dari sini ya, time-nya dikatakan ini selesai. Jadi selesai itu ya sudah padat, logamnya sudah dengan kondisi yang padat sesuai dengan produk yang diinginkan dari hasil coran yang ingin didapatkan atau yang ingin dibuat. Nah, di bagian itu merupakan bagian grafik yang menjelaskan kurva pendinginan untuk material logam. Jadi mudah ya untuk diingat. Ya ini ingat aja gambarnya seperti ini. Ketika ada pertanyaan atau ada soal atau ada apa analisis tertentu, bagaimana kurvanya? Ya ingat aja kurva pendinginan proses pengecoran itu gambar kurvanya seperti ini, kurva apa proses pendinginannya. Ya, suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya. Lalu yang kemudian di bagian selanjutnya adalah kalau tadi menceritakan kurva pendinginan dari cair menjadi padat. Lalu yang selanjutnya adalah titik penting pada kurva pendingin dan pemadat. Nah, ini adalah bagian-bagian yang seringkali ditemui. Yang pertama, kondisi liquid. Liquid itu artinya berupa fase cair atau lelehan. Ini adanya di sini posisinya liquid. Suhu di mana logam mulai memadat, ini mewakili garis horizontal pada kurva. Jadi start awalnya itu ada di bagian atas. Kemudian solidus. Solidus ini adalah suhu di mana logam telah sepenuhnya memadat. Nah, jadi dari titik ini titik ini ke bagian ini, kalau digambarkan, misalnya ini dinama, ini adalah titik A dan titik B. Ini adalah kondisi solidus, di mana logam telah sepenuhnya memadat. Oke. Mencapai ya, bukan sepenuhnya memadat, tapi dari A menuju B, dari A menuju B ini adalah kondisi mulai memadat. Nah, yang dinamakan solidusnya itu ketika berada pada posisi B, di mana logam telah sepenuhnya kondisi memadat, atau yang biasa di bagian ini freezing design, memulai ya, sepenuhnya mulai perlahan memadat. Ini bisa diwakili oleh garis horizontal. Jadi ini di bagian ini ada garis horizontalnya ini. Ini adalah garis horizontal. Lalu yang selanjutnya kisaran pembekuan. Kisaran pembekuan adalah rentang waktu antara liquid dan solidus. Jadi kalau kisaran waktu ini dihapus. Kalau kisaran waktu pembekuan berarti dari posisinya, dari posisi A, dari posisi A menuju ke posisi B. Ya, ini kalau ditarik garis, ini ada, nah ini adalah time-nya. Rentang waktu atau rentang suhu yang mengalami perubahan. Jadi suhunya mengalami perubahan ya, rentang suhu dan rentang waktunya antara liquid
ini kondisi liquid, kemudian ini kondisi solid ya. Di bagian ini kondisi solid. Selama rentang ini logam berada dalam fase campuran. Campuran itu ya bisa diartikan ada sebagian yang sudah padat, mengalami kondisi padat, tetapi ada sebagian lagi masih kondisinya berupa fase cair, sehingga dinamakan campuran yang terdiri dari cairan dan padatan. Lalu yang selanjutnya, kalor laten. Kalor laten ini, apa yang dimaksud dengan kalor laten? Panas yang bisa merubah fase. Jumlah panas yang dilepaskan atau diserap oleh logam yang saat hal tersebut bisa menyebabkan fasenya berubah. Nah, yang dimaksud dengan kalor laten diartikan dengan kondisi ini kondisi liquid ya, liquid atau cair, lelehan atau lelehan ya, lelehan logam, dan kondisi ini adalah kondisi solid, kondisi padat. Ini yang dimaksud dengan kalor laten. Di bagian ini, dari sini ke sini kan ada nilai temperatur ya, ada suhu ya, kalau ditarik garis ada nilai temperatur. Nah, temperatur ini, temperatur yang ada dari range-nya ini kalau dihubungkan, dari ini ditarik sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalor laten peleburan. Jadi panas atau nilai kalori yang bisa merubah fase material. Materialnya ya logam yang digunakan, berubah yang awalnya dari cair berubah menjadi padat, atau dari padat berubah menjadi cair. Ini yang dimaksud dengan kalor laten peleburan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Bisa jelas terdengar ya? Sangat jelas. Ya, jadi mudah ya untuk membaca atau memahami kurva dari cooling ini ya, cooling curve for pure metal. Jadi kurva pendinginan untuk material logam selama proses casting. Nah, lalu yang berikutnya selanjutnya adalah tadi cerita mengenai kurva pendingin. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses pendinginan dan pemadatan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pendingin dan pemadatan. Yang pertama, kemurnian. Kemurnian atau yang biasa dituliskan dengan pure ya. Seberapa murni atau seberapa pure atau seberapa murni unsur logam tersebut. Misalkan sebagai contoh logamnya adalah besi, iron. Nah, ini komposisinya berapa persen besinya, logam ferronya berapa persen dengan komposisi yang lain, seperti misalnya ada unsur karbon atau ada unsur material yang lain. Nah, itu nilai prosentase kemurnian logamnya. Semakin murni kemurnian yang dimiliki, maka impuritas dalam logam dapat bertindak sebagai tempat nukleasi, mendorong pemadatan pada suhu yang lebih rendah dan menghasilkan kurva pendinginan yang kurang jelas. Nah, kurva ini yang tadi yang ditampilkan ya, ini untuk pure metal, logam murni. Jadi kalau misalnya logamnya itu adalah unsurnya ferro, ferro itu ya ferro ya,
100% unsur pero ya seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah bercampur dengan unsur, ada unsur karbon, ada unsur zinc, ada unsur misalnya krom dan lain sebagainya, maka nanti ada sedikit perubahan ya, garisnya yang awalnya horizontal bisa saja nanti ada penurunannya, tidak seperti ini lagi tapi agak sedikit turun, itu trennya mengalami perubahan. Nah, inilah yang dinamakan menghasilkan kurva pendinginannya berbeda. Laju pendinginan yang lebih cepat akan menghasilkan kurva pendinginan yang lebih curam. Jadi pada saat pendinginannya cepat akan menghasilkan kurva pendinginan yang lebih curam dan berpotensi ukuran butir yang lebih kecil pada logam yang padat ya. Bahan dan desain cetakan ini juga merupakan hal yang memberikan pengaruh terhadap nilai tersebut. Konduktivitas termal dan geometri, nilai kemampuan rambat ya, conductivity itu rambatan panas, panasnya itu seberapa cepat panas tersebut melakukan perambatan. Ini juga memberikan kontribusi konduktivitas termal dan bentuk geometri cetakan dapat mempengaruhi laju perpindahan panas dari logam sehingga mempengaruhi proses pendinginan dan pemadatan. Inilah yang menjadikan hal tersebut berbeda ya. Faktor-faktor inilah yang memberikan pengaruh terhadap proses pendinginan dan pemadatan. Ya, poin 1, 2, 3, kemudian logam, laju pendinginan, bahan dan desain cetakan. Lalu yang selanjutnya, untuk proses pengecoran logam, hasil yang sudah didapatkan ya dari hasil pengecoran menggunakan logam, materialnya logam tersebut, kemudian dilakukanlah tahapan selanjutnya sun blasting atau soot blasting. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran. Jadi sini ada kotoran atau bagian kerak atau yang tidak diinginkan atau hasil dari gerinda setelah dicor kemudian digerinda material tersebut supaya bersih dan tidak menempel ya dengan cara ditiup ya, tiupannya dengan menggunakan blasting, menggunakan udara bertekanan atau aliran cairan. Proses pengecoran logam melibatkan beberapa langkah. Yang terakhir ini dibersihkan. Setelah semuanya dicor, material logam dari cair menjadi padat dan padat mencapai padat sempurna sesuai dengan grafiknya, sudah kondisinya sudah mengeras ya logam tersebut, maka harus perlu dilakukan pembersihan dan proses finishing. Pembersihan dan finishing adalah tahap penting dalam proses pengecoran logam untuk menghilangkan yang bagiannya tidak sempurna. Dikatakan tidak sempurna karena ada ini ya, ada kotoran atau ada bagian yang menempel, itu yang dimaksud di sini. Ketidaksempurnaan itu bukan diartikan kondisinya cacat ya, bukan kondisinya misalnya membentuk cetakan roda gigi dengan jumlah geriginya itu ada 10, tetapi yang tercetak 9. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ketidaksempurnaannya itu bukan seperti itu, tetapi yang ditimbulkan karena adanya kotoran yang menempel atau bagian yang menyebabkan hasil coran tersebut menjadi terlihat tidak bersih atau menjadi kotor. Ini yang dimaksud dengan pembersihan.
untuk menghilangkan kotoran tersebut. Untuk meningkatkan penampilan permukaan supaya permukaannya mengkilap, bersih, kemudian tidak kusam ya tujuannya, dan meningkatkan kualitas keseluruhan produk hasil pengecoran. Kemudian setelah logam padat, cetakan dibuka dan coran dikeluarkan, gerindra ya, bukan gerinda ya, gerindra ini pakai R, gerinda, pemotongan, dan proses finishing lainnya digunakan untuk menghilangkan sisi cetakan atau membersihkan permukaan supaya bisa mencapai bentuk akhir yang seperti apa yang dibutuhkan, seperti apa yang diinginkan. Nah, poinnya sampai sini ada di bagian tersebut, di bagian akhirnya pembersihan dan finishing. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, nah, lalu apa saja yang menjadikan nilai unggul atau nilai kurang dari proses pengecoran untuk logam? Dalam hal sisi lebih, kelebihannya fleksibel. Fleksibel itu ya mudah menghasilkan berbagai bentuk, mau bentuknya cukup kompleks atau bentuknya cukup unik ya, dan ukuran juga bisa disesuaikan hingga dimasukkan ke dalam kategori fleksibel. Low cost, hemat biaya, cocok untuk produksi massal, itu bisa digunakan pengecoran logam. Kuat, menghasilkan komponen yang kuat. Ini yang poin yang paling penting, kuat dan tahan lama. Ini yang perlu diingat nih, kuat dan tahan lama. Menghasilkan komponen yang kuat dan tahan lama. Dengan cara dilakukan pengecoran. Lalu yang selanjutnya, presisi, dapat menghasilkan coran dengan presisi yang tinggi. Kemudian bagaimana sisi nilai kurang dari metode pembentukan logam dengan cara pengecoran? Ini ada nilai kekurangannya. Untuk kekurangannya, tadi seringkali disinggung mengenai masalah diskondisi, cacat. Dapat terjadi cacat seperti adanya media yang berlubang, media berlubang atau membentuk pori, kemudian ada kondisi yang retak, crack ya, crack, dan penyusutan, volumenya mengalami pengecilan. Nah, ini juga menjadikan nilai kekurangan dari proses pengecoran. Lalu yang selanjutnya adalah dimensi akhir. Dimensi akhir mungkin tidak sepresisi metode manufaktur lainnya. Pemesinan mungkin memerlukan pemesinan tambahan untuk mencapai bentuk akhir yang diinginkan. Jadi perlu menambahkan tools tambahan. Inilah nilai kurangnya atau hal yang masih dimiliki oleh metode pengecoran logam tersebut. Ya, lalu apa saja yang bisa diimplementasikan untuk proses pengecoran logam dalam hal ini di bidang industri? Pertama, untuk industri otomotif. Nah, ini banyak sekali kalau membongkar part mesin ya, atau komponen mesin, ini seperti piston,
piston kendaraan ya, kendaraan bermotor, roda 2 atau roda 4, ini dilakukan dengan cara dicor, dilakukan dengan cara pengecoran. Blok piston kemudian membentuk suku cadang. Suku cadang itu ya part yang lain, komponen yang lain ya dari otomotif tersebut. Lalu di bidang industri dirgantara, industri penerbangan, ini juga menggunakan untuk membuat pesawat, memproduksi komponen ya, komponen pesawat terbang itu juga dibuat di bagian pengecoran menggunakan media cor. Mesin pesawat dan suku cadang lainnya, konstruksi, fitting, sambungan pipa, ini juga menggunakan teknik melakukan pengecoran. Permesinan memproduksi komponen mesin, alat, dan suku cadang lainnya. Bahkan sampai membuat peralatan yang seringkali digunakan di rumah. Seperti peralatan dapur itu ada, kalau yang sering menggunakan ada panci ya, apa namanya itu, penggorengan. Ini seringkali digunakan pembuatannya menggunakan dengan cara dicor. Peralatan mandi dan suku cadang lainnya. Jadi peralatan-peralatan seperti apa? Shower apa yang buat air ya. Itu kan ada yang terbuat dari material logam. Ini juga bisa saja diproduksi dengan cara dilakukan pengecoran. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana membentuk dan meningkatkan sifat mekanik logam. Untuk membentuk dan meningkatkan sifat mekanik logam, penempaan pada logam hasil pengecoran adalah proses manufaktur yang dilakukan untuk membentuk dan meningkatkan sifat mekanik logam setelah proses pengecoran. Di bagian ini proses ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, kalau di pengecoran ada pemanasan, logam tersebut dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan dan berubah menjadi cair, kemudian berubah fasenya menjadi padat. Selanjutnya adalah ditempa. Di penempaan ini, coran panas ditempa untuk memadatkan, menghilangkan rongga udara dan membentuk atau menghilangkan bagian tertentu, atau misalnya membentuk permukaan tersebut menjadi yang awalnya hasil pengecoran itu halus, tetapi yang diinginkan ada permukaan yang kasar karena keperluan tertentu dari material tersebut harus memiliki tingkat rawness atau kekasaran permukaan lebih besar, maka harus dilakukanlah penempaan awal. Lalu yang selanjutnya penempaan bentuk. Di penempaan bentuk ini, coran dibentuk lebih lanjut dengan berbagai teknik penempaan seperti penempaan bebas, penempaan cetakan, ada dengan penempaan dengan memberikan tekanan, bahkan ada yang ditarik dengan gaya yang berlawanan. Ini juga dilakukan untuk membentuk material logam tersebut mencapai kondisi yang diperlukan. Nah, lalu yang selanjutnya perlakuan panas, pembersihan, pemeriksaan quality. Ini bagian finalnya atau bagian akhir dari nilai suatu produksi ya. Jadi kalau di perusahaan atau
PT atau industri tertentu ada namanya QC ya, quality control, pemeriksaan kualitas. Di bagian ini fungsinya quality control tersebut. Coran diperiksa kualitasnya untuk memastikan apakah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Ya, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat penempaan logam. Nah, tadi kalau yang tadi pembentukan logam itu ada yang dilakukan dengan cara dicor ya, maksudnya dirubah fasenya dari fase cair ke fase padat untuk membentuknya. Kemudian ada juga yang untuk membentuk logam tersebut dengan cara ditempa. Lalu apa yang didapatkan dari manfaat penempaan logam? Tujuannya bisa memberikan kekuatan tarik yang lebih meningkat, nilai kekasaran dan keuletan logam, memperbaiki struktur mikro, meningkatkan presisi dimensi logam, membentuk komponen yang kompleks. Aplikasi penempaan ini bisa banyak industri yang membutuhkan atau menggunakan aplikasi tersebut, dari industri otomotif, industri dirgantara, permesinan, konstruksi, bahkan yang tadi sampai peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah juga ditempa ya logam tersebut. Nah, lalu apa yang membedakan antara penempaan dan pengecoran, tempa dan cor atau casting? Pengecoran, yang dimaksud dengan pengecoran membentuk logam dengan menuangkan dari cair ke dalam cetakan. Jadi logamnya itu fasanya atau bentuknya, wujudnya dari wujud cair berubah ke fase padat ketika sudah didinginkan di dalam cetakan. Lalu bagaimana dengan penempaan? Kalau penempaan ini kondisinya sudah dengan kondisi padat ya. Jadi logam tersebut sudah solid, sudah padat, lalu dibentuk dengan memberikan gaya tekan. Ya, gaya tekannya itu ada yang tadi diberikan gaya tekan, di press ya, di press atau ditekan lagi supaya struktur mikronya itu menjadi lebih kuat dengan adanya gaya tekan pada logam tersebut. Nah, poin inilah yang membedakan antara istilah casting, pengecoran dengan penempaan. Nah, secara gambaran tadi ada pemberian gaya ya. Ini di bagian sini ada tertulis gaya tekan untuk proses penempaan. Di bagian ini ada ilustrasi. Ini merupakan ilustrasi penempaan logam dengan namanya itu ada open die forging. Ini open die forging, close die forging. Apa yang dimaksud dengan open? Kita akan bahas satu persatu ya, supaya lebih mudah memahaminya. Untuk open die forging, ini open die forging atau penempaan cetakan terbuka. Dinamakan cetakan terbuka karena di bagian ini bisa terlihat ya dari gambarnya dengan jelas. Gambarnya terbuka, jadi tidak ada bagian. Cetakan terbuka adalah salah satu jenis proses penempaan logam yang paling sederhana dan umum.
Logam tersebut ditempa, diberikan gaya, ditekan. Ini diilustrasikan di gambar ini, ditekan. Yang awalnya berbentuk lingkaran atau berbentuk bola, lalu karena tekanan tersebut dia berubah melebar menjadi memanjang. Ini adalah proses die forging, open die forging. Proses ini melibatkan penekanan benda kerja logam yang dipanaskan. Jadi benda kerjanya itu, karena kalau misalnya ini cukup padat, akan sulit juga, sehingga diperlukan sedikit dipanaskan. Jadi sama seperti halnya membayangkan seperti lilin ya. Kalau material padat itu kan lilin. Ketika lilin ini dipanaskan, maka akan menjadi sedikit lembut. Nah, ketika dia berubah menjadi lunak, lilin tersebut atau berubah menjadi lunak, atau logam ini berubah sedikit menjadi bukan cair ya, bukan meleleh, tapi berubah menjadi lunak, sehingga bisa dibentuk. Dibentuk ya, ada yang sesuai dengan cetakannya. Kalau misalnya ada yang bentuknya melengkung atau bentuknya dengan bentuk tertentu, itu bisa dilakukan. Kemudian proses penempaan cetakan terbuka, open die forging menggunakan materialnya ini, porosnya itu ya bahannya terbuat dari steel, dari baja. Benda kerja dipanaskan hingga mencapai temperatur tempa, kemudian ditempatkan di antara dua landasan. Inilah yang dimaksud dengan dua landasan ya. Dua landasan itu artinya ya dua tempat. Yang dimaksud landasan, ini landasan satu, tutup atasnya, ini ada landasan bawah. Palu hidrolik digunakan untuk menekan benda kerja. Jadi di sini diletakkan semacam palu ya, atau alat untuk mendorong benda tersebut menjadi mengalami perubahan. Supaya bisa memaksanya, karena sudah lunak, bisa mengalir atau memanjang di antara landasan tersebut. Proses ini diulang beberapa kali sampai proses tersebut mencapai bentuk yang diinginkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan penempaan. Jadi bisa membedakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang menanyakan apa yang membedakan penempaan dengan pengecoran atau coran atau casting. Untuk penempaan itu logamnya dibuat menjadi lunak. Lunak itu ya menjadi lembut ya, lunak. Tapi kalau di pengecoran, logam tersebut dipanaskan sampai berubah fasenya menjadi cair atau menjadi lelehan. Kalau ini menjadi lunak. Karena kondisinya lunak, lalu ditekan menggunakan palu hidrolik sehingga membentuk sesuai dengan cetakan yang dipergunakan. Itu adalah proses penempaan logam. Suaranya stabil, jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, itu merupakan gambaran ilustrasi dari casting dan open die forging. Kemudian bagaimana karakteristik utama yang didapatkan dari open die forging ini? Pertama, mempunyai nilai sederhana, prosesnya relatif sederhana dan mudah dipahami. Simpel ya kalau dari ilustrasi gambar. Mudah sekali, sangat mudah sekali untuk memahami bagaimana proses itu terjadi, proses itu terbentuk dalam hal open die forging. Fleksibilitas, fleksibel, dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai ukuran, bentuk dan ukuran komponen. Skalabilitas, cocok untuk produksi massal maupun skala kecil. Beda dengan tadi kalau pengecoran yang menggunakan metode gravity, itu skalanya kecil.
Tapi kalau di bagian die forging ini karena menggunakan palu hidrolik, jadi ada alat tambahan atau tools tambahan sehingga prosesnya itu lebih cepat, bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Kekuatan menghasilkan komponen dengan kekuatan dan ketahanan yang tinggi. Ini juga menjadikan karakteristik utama dari die forging. Jadi ada 4 yang bisa didapatkan dari karakteristik utama open die forging. Ya, lalu yang selanjutnya tahapan open die forging yang pertama adalah pemanasan. Jadi logam tersebut dipanaskan, temperatur tempa ini ya artinya sampai kondisinya menjadi lunak. Ingat, yang perlu diingat ketika ditempa kondisinya lunak, bukan cair. Penempaan benda kerja ditempatkan di antara 2 landasan datar atau sedikit melengkung. Lalu yang selanjutnya ada palu hidrolik, gaya tekan yang besar untuk bisa memberikan tekanan menggunakan mesin penekan hidrolik. Manipulasi benda kerja dimanipulasi secara manual atau dengan alat bantu untuk membentuk menjadi bentuk yang diinginkan atau bentuk yang diperlukan. Pemanasan ulang benda kerja mungkin perlu dipanaskan kembali jika prosesnya membutuhkan beberapa tahap penempaan. Pembersihan benda kerja dibersihkan dari kerak dan sisa material lainnya, dan di bagian akhir adalah proses QC atau quality control, quality control dari produk yang dibuat tersebut. Nah, lalu yang bagian selanjutnya ada beberapa jenis operasi open die forging: upsetting, drawing out, bending, twisting, punching, dan terakhir ada cutting. Ini bisa dilihat pada saat open die forging, ada yang meningkatkan diameter, itu bisa digunakan tindakan operasinya menggunakan upsetting. Memperpanjang atau mengurangi diameter, drawing out, membengkokkan benda kerja, di bending, ini ada nama bending ya. Bending, kemudian twisting ini dipuntir untuk menghasil bentuk puntiran atau bentuk spiral. Punching, membentuk lubang pada benda kerja. Cutting, memotong benda kerja menjadi beberapa bagian. Jadi benda kerja tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Kondisi logamnya dengan kondisi lunak, semuanya dengan kondisi lunak. Jadi lunak itu ya seperti gel ya, atau bagian yang lunak lah, dibayangkan aja seperti bagian yang lunak. Ketika bagian lunak tersebut ya mudah untuk dibentuk dengan berbagai media caranya: upsetting, drawing out, bending, twisting, dan selanjutnya punching dan cutting untuk bisa memotong benda kerja beberapa bagian. Ya, oke. Lalu yang tahap selanjutnya adalah apa yang bisa disimpulkan. Yang bisa disimpulkan, proses pengecoran logam adalah merupakan teknik manufaktur penting dan serbaguna untuk bisa menghasilkan komponen dan produk logam. Dengan memahami detail dan penjelasan lengkap tentang proses ini, dapat lebih memahami bagaimana logam dibentuk menjadi produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai positifnya atau nilai keuntungan yang didapatkan. Prosesnya mudah dipahami dan diimplementasikan. Fleksibilitas, skalabilitas, kekuatan, efisiensi material. Ini adalah keuntungan. Kekurangan, presisi mungkin tidak setinggi metode penempaan yang lain. Jadi karena metode open die forging ini salurannya terbuka, bisa saja tingkat kepresisiannya menjadi berkurang. Kompleksitas bentuk sulit untuk menghasilkan bentuk yang sangat kompleks. Tingkat keahlian membutuhkan
operator yang sudah tersertifikasi atau operator yang berpengalaman, terampil dan memiliki pengalaman. Kalau misalnya baru-baru pertama kali menjadi pengoperator untuk die forging, ya pasti produknya akan berbeda dengan yang sudah terampil. Keamanan prosesnya dapat berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Itu adalah hal yang dimiliki oleh open die forging secara nilai kurangnya. Nah, kalau tadi menceritakan open die forging, lalu yang berikutnya close die forging. Ini ada di bagian ini, closed ya, apa close ya, close die forging. Nah, untuk close die forging tadi berbeda ya. Kalau di open die forging ininya kondisinya betul-betul terbuka. Kalau di bagian ini ketika ini dirapatkan, ya nanti kondisinya akan tertutup seperti ini. Sehingga inilah yang dinamakan close die forging. Penempaan cetakan tertutup. Proses pembentukan logam dengan menggunakan cetakan atas, ada cetakan atas dan bawah untuk menutup rapat benda kerja tersebut. Proses ini menghasilkan komponen dengan bentuk presisinya lebih bagus ya jika dibandingkan dengan yang ini, open die forging. Karena kalau open kan kebuka semuanya, kalau yang ini tertutup. Toleransi dimensi yang lebih bagus, lebih ketat, lebih bagus itu ya lebih presisi. Penempaan cetakan tertutup close die forging adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan cetakan berbentuk khusus. Jadi ada bahan khusus yang digunakan, memanfaatkan logam menjadi bentuk tertentu, dan di bagian selanjutnya proses ini digunakan untuk membuat berbagai macam komponen. Nah, ini karena presisinya tinggi, bisa membentuk komponen yang lebih presisi, seperti poros, gear, roda gigi. Itu akan lebih presisi ya, dan connecting rod atau batang penghubung. Penempaan cetak tertutup terkenal akan kemampuan untuk menghasilkan komponen yang presisi dan mempunyai kekuatan yang tinggi. Inilah yang dimaksud dengan close die forging. Jadi lebih presisi dan memiliki kekuatan tinggi. Nah, lalu apa yang bisa dijelaskan? Selanjutnya prosesnya sama seperti yang tadi. Kalau open, close juga sama, secara general sama ya. Yang membedakan yang satu terbuka, satu tertutup. Yang pertama ada tahapan dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai batang logam tersebut, logam yang dipanaskan tersebut lunak. Kemudian ditempa, ditekan, di penempaan, ditekan, lalu didinginkan. Setelah ditekan, untuk dibuat supaya material tersebut menjadi padat, kemudian bisa dibuka benda kerja. Finishing, terakhir benda kerja mungkin akan perlu dipangkas, dibersihkan, atau diproses lebih lanjut untuk mencapai bentuk akhir yang diinginkan. Kelebihan apa yang didapatkan dari close die forging jika dibandingkan dengan open ya. Yang pertama adalah presisi dan bisa membentuk benda kerja yang kompleks, memiliki toleransi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dan lebih ketat itu adalah bagian dari close die forging. Untuk kekuatan tinggi, proses ini menghasilkan komponen struktur butir yang halus dan rapat, sehingga bisa meningkatkan kekuatan ya, serta ketahanan terhadap
impact atau benturan. Berbagai bentuk kompleks dapat diproduksi dengan menggunakan cetakan yang berbeda. Produksi massal close die forging cocok untuk produksi massal komponen yang presisi. Nah, ini merupakan sisi plus, sisi positifnya atau bagian yang bisa diambil dari metode penempaan menggunakan cara close die forging untuk bisa menghasilkan produksi cocok untuk membuatnya dengan jumlah banyak dan presisi. Lalu apa nilai negatif atau kurang? Ya jelas pasti ada kekurangannya karena presisinya tinggi dan nilainya lebih banyak ya, bisa untuk produk massal, maka biaya awal pembuatannya itu untuk kalau misalnya membuat perusahaan atau perusahaan tersebut menggunakan close die forging, ya biaya awalnya yang dikeluarkan cukup tinggi. Biaya pembuatan cetakan bisa lebih mahal jika dibandingkan yang tadi open die forging, terutama untuk komponen yang kompleks, yang banyak lekukan, banyak ukiran, atau banyak bentuk-bentuk tertentu yang unik ya bentuknya. Kecepatan produksi prosesnya bisa lebih lambat dibandingkan dengan metode pembentukan logam lainnya. Casting, pembatasan ukuran komponen yang dapat diproduksi dengan close die forging terbatas oleh ukuran mesin press. Nah, karena menggunakan palu hidrolik, jadi dibatasi oleh ukuran mesin pressnya. Kalau mesin pressnya besar, ya enak ya, tinggal diatur. Tapi kalau mesin pressnya kecil, sedangkan produk yang ingin dicetaknya itu adalah size-nya cukup besar, ya ini yang menjadi kendala untuk metode close die forging tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya tadi close die forging ya. Lalu yang berikutnya ada flash die forging. Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar ya untuk suaranya. Jelas, Pak. Ya, untuk flash forging atau penempaan tanpa sisa. Kalau tadi close die forging, kalau flash die forging ini hasilnya itu tanpa sisa. Jadi tidak ada kalau misalnya ini adalah ilustrasinya produk yang akan dicetak, ini semuanya langsung, tidak ada sisa yang yang terbuang ya. Jadi beda halnya dengan kalau ilustrasi di gambar ini. Nah, ini kan ada di bagian sini kan ada sini ya. Nah, itu ada sisanya antara sisi ini kalau di zoom. Nah, bisa terlihat ya di bagian ini kan ada sisa yang tidak terpakai atau sisa yang tidak dipergunakan. Di flash forging tanpa sisa adalah proses pembentukan logam presisi untuk menghasilkan komponen dengan sedikit atau bahkan tanpa sisa logam yang perlu dipangkas. Jadi tidak perlu dipangkas ya, karena tidak ada sisa di sini. Kalau dari ilustrasi gambar tidak ada sisa yang dikeluarkan. Proses ini menggunakan cetakan tertutup yang dirancang dengan cermat untuk memaksa logam mengisi rongga cetakan secara akurat sehingga meminimalkan limbah material dan meningkatkan efisiensi produk.
itu adalah metode menggunakan cara flash forging. Tadi ada cara open die forging. Kalau di bagian ini yang perlu diingat ketika menggunakan flash forging, maka produk yang dihasilkan yang ditempa ini tidak ada sisa yang terbuang. Jadi lebih efektif ya menggunakan cara flash forging karena tidak ada limbah atau produk yang tidak terpakai. Prosesnya sama ya, sama seperti yang open atau close die forging. Kalau dituliskan yang pertama pemanasan, dipanaskan sampai lunak, penempaan, ditekan, mengembang ya, cetakan dibuka sebagian untuk memungkinkan pelepasan udara yang terjebak di dalam ruang cetakan tersebut supaya tidak terbentuk porositas atau bagian yang menyebabkan lubang yang berlubang di bagian cetakan, ada pori yang menempel, lubang-lubang. Penekanan akhir ditekankan, penekanan akhir, pendinginan, dan di bagian akhir QC. Ini adalah fungsinya quality control. Benda kerja mungkin perlu dipangkas sedikit ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bahasanya dipangkas sedikit itu bahkan tidak ada sama sekali atau dibersihkan untuk mencapai bentuk akhir yang diinginkan. Itu hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali yang perlu dipangkas. Nah, secara nilai unggulan dari metode yang lain, untuk flash forging, metode flash forging ini minimnya sisa material. Jadi material yang dipergunakan minim ya, sisa materialnya atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga lebih hemat biaya dalam hal produksi untuk membeli bahan material. Tingkat presisi tinggi, proses ini menghasilkan komponen dengan bentuk presisi dan kompleks dengan toleransi yang dimensi yang ketat. Lalu kekuatan tinggi, struktur butir yang halus dan rapat pada komponen hasil flash forging, menghasilkan kekuatan dan ketahanan benturan yang tinggi, berbagai bentuk, bisa juga dibentuk dari metode flash forging ini, bisa dipergunakan ya untuk membentuk. Produksi massal, flash forging cocok untuk produksi massal komponen yang presisi. Lalu bagian negatif atau kurang. Biaya awal ya pasti ada hubungan dengan cost ya, atau biaya awalnya lebih tinggi. Kecepatan produksi, kemudian prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan metode pembentukan logam lainnya seperti casting dan pembatasan ukuran ya. Nah, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi ya dari perkuliahan. Jadi di bagian akhir ini dari hasil pertemuan mata kuliah metalurgi fisik, ada beberapa hal yang bisa didapatkan atau bisa diperoleh untuk membentuk material yang terbuat dari logam. Yang pertama dilakukan dengan cara pengecoran, kemudian dilakukan dengan cara
penempaan. Untuk pengecoran juga tadi banyak sekali metodenya, ada yang menggunakan metode media cetaknya pasir, kemudian ada media cetaknya investasi, kemudian ada media cetaknya itu berbentuk sel atau permanen, lalu ada juga media cetaknya berbentuk putaran ya atau sentrifugal. Kemudian proses membentuk logam tadi dengan cara pengecoran yang kemudian dilakukan juga dengan menggunakan penempaan. Untuk proses penempaan yang membedakan secara umum, secara mudahnya apa yang membedakan antara cor dengan tempa. Kalau cor yang perlu diingat adalah logam tersebut dibuat menjadi lelehan sampai cair ya, sampai meleleh mencair. Kalau ditempa logam tersebut menjadi lunak, hanya menjadi lunak aja. Jadi lunak kemudian ditekan dengan alat khusus palu hidrolik membentuk cetakan tertentu sehingga menghasilkan produk yang diinginkan. Ya, oke baik. Ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak, cukup. Oke, kalau dirasa cukup, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah